jadi wasit kok. Nggak ada kata kamu ganggu, kamu nggak diundang. Nggak ada, Bro Erdi, besok aja wasitnya gua. Udah diusir nggak pergi. Ya, besok ya Goldian. Jadi kamu tanggung jawab ya atas nama semua Tritunggal. Nggak ya. ada. Besok saya istirahat. Ya, kalau besok jam berapa? Kalau nggak ada Tritunggal yang berani menantang Malikil, mending kalian berani. Iya nggak berani. Besok Goldian, kalau nggak ada Tritunggal yang menantang Malikil, ya, itu Tritunggal itu gulung tikar, bikin malu kalian. Kau lawan junior kami dulu. Iya. Memalukan, koar monolog, didatangi, disamperin, mingkem. Iya, semua orang sudah tahu. Aku mau tanya satu hal ke Bro Erdi. Bro, dulu kan misimu mau melakukan pemurtatan massal. Kok sekarang domba-domba mau kau... Karena begini loh Bro. Gini. Saya pikir itu setannya di luar, ternyata setannya di dalam itu. Aduh, udah disahadatin itu. Goldian disahadatin aja nih orang ini. Dulu saya pikir setannya itu di luar, ternyata setannya di dalam. Asyadu. Makanya saya mau bersih-bersih dulu setannya ini. Lebih baik kau ikuti dapat duit juga dari dia. Bro Goldian, kau tanggung jawab ya. Kau sudah janjikan saya mencari lawan Malikil besok. Iya, follow gua. Ntar gua follow. Saya tagih kamu loh, Bro. Aman. Besok carikan lawan untuk Malikil. Kalau sudah nggak ada, sudah ditutup aja Tritunggal lawannya. Nanti saya punya. Iya, kalau sudah tidak ada yang melawan Malikil, ditutup saja itu toko Tritunggal itu. Translate udah nyungsep kau, Google Translate. Sekarang Pak Erben, teks Yunani dimasukkan ke Google Translate, nggak ada satupun yang berpihak ke Wanes. Aduh, Google Translate pun Tritunggal lo, gila lo. Peraistar, udah belum? Udahlah, nih lawan siapa ini? Lawan kamu aja Goldian. Kita nggak usah debat lah. Lawan Korea Saya sudah bilang, saya nggak bisa debat malam hari ini, bisa ngobrol santai. Kalau debat ada Pak Erwin jam 11. Saya juga sekarang ini udah nggak mau lagi aku debat, aku mau diskusi. Diskusi dialektika. Dikasih timer nggak apa-apa untuk menghindari saling serobot. Atau gini Bro Goldian, 3 arah saja, gimana? Aduh, ini orang ngarep banget sih. Biar seru, biar kelihatan kalian abu-abunya. Kamu ke tempat yang lain sana. Supaya kelihatan abu-abunya kalian berdua itu. Aduh, ngarep. Kamu lawan Marsion aja KO nyungsep. Tritunggal, kenapa ya Tritunggal ini lemah-lemah ya? Marsion harus ini Tritunggal ini. Lawan Marsion, ketakutan semua kalau Justin naik tempat Brahma Kumbara itu. Nggak ada pikir Tritunggal itu punya argumentasi yang strong. Ya ternyata receh Tapi kalau semua. Billy dan Malikin tempat Marsion, dikeroyok mereka itu. Saya berkali-kali ke tempat Brahma, nggak ada satupun yang berani menunjukkan batang hidungnya, nggak ada. Oke, Bro Goldian, kamu siapkan lawan besok ya. Jam berapa, Bro? Jam 8. Oke, ya. Besok saya kirim junior saya. Kamu cari Tritunggal yang masih punya isi kepala ya. Jangan kayak Justin dan Erben, nah. Oke ya, Bro. Ya, dadah. Okay. Dadah. Oke, tapi dikit lagi saya mau nonton nih. Ayo Bang, ditunggu orang-orang. Oke. Aduh. Yaudah, selamat tinggal. Ini apa sih? Om bukan Mateis, Malikil bidat. Aduh. Om bukan ateis, lihat bayangan Malikil kabur, gimana mau bilang Malikil bidat? Di media sosial. Gak ada yang dukung kulihat di kolom komen yang nulis Malikil bidat. Iya, coba suruh naik gitu yang bilang Malikil bidat, lawan Malikil dulu coba. Monitor. Coba naikin nah. Oi, gua nyiapin dulu thumbnail. Oke. Lanjut aja. Jam 8 lah ini mentok-mentok dialog, Bre. Lanjut. Oh, ini ada akun lama Pak Kaisar Agustus. Kok mundur terus sih, kenapa?
Kita Yoi bre, jam 8 baru efektif bre. Sorry ya. lawan ini Malikil berani. Bro Ya Kaisar. udah lawan Malikil aja. Gimana? Iu berdua Jangan siap nggak? sekarang. Justin dan Edo. Halo, salam malam Bro Kaisar. Kaisar long time no see. Lah, Udah, Pak Justin Kaisar. dan Erben lawan Malikil aja. Kalau Kores belum siap. Siap. Gimana? Sabar lah, Bro. Oh siap. Oh ya wes lah. Kupikir belum siap Koresnya. Kalau belum siap lawan Malikil saja. Ya gue mentok-mentok dialog jam 8 ini. Jangan lupa ngetek layarnya, teman-teman. Biar Belum gua Iya, nyari. Tritunggalnya Ayam ketakutan ayam. bro. Nggak mau mereka. Ya udah takut. Bukan, mereka mau nyiapin data dulu. Oh. Berisik banget sih, ampun. Atau tolong dong kasih PowerPoint itu ke Erben dan Justin. Kalau awas, Lapar banget. weh, awas listrik padam selesai PowerPoint. Anjir parah. parah Herdi, parah. Aduh, parah. Udah diusir aja, nggak pergi-pergi, aduh. Lah ya gimana nih, Bro Edo? Dia nggak Weh, Jangan siapkan sama- genset kamu berdua, jangan sampai mati lampu. PowerPoint habis itu nanti. Bilang aja nggak pernah kuliah, bilang aja nggak pernah bikin. Nggak perlu. Tapi ini gue nanya serius. Itu Jesus Only nggak ada room live lagi ya? Nggak ada Jarang lihat lawan, gua. bro. Tritunggal pada Oh, tiarap alah. semua. Ha. Pantes. Kamu lihat toh, Tritunggal pada tiarap semua, takut sembunyi semua. Enggak, yang keras sama lu udah pada hilang orangnya. Kan yang keras sama lu itu siapa ya? Edwin, nggak ada Agatha. Tritunggal yang mumpuni ilmunya nggak ada. Iya, udah. Iya, Malikil menang, udah seburuan pergi. Jadi kalau mau debat Tritunggal ini, ya aduh, sian. Iya. Halo, Malikil. Pak Kaisar. Iya. Pendiri sekte Wanes yang ditinggal pengikutnya, Malikil. Bro Malikil punya gereja nggak? Buat ngembalain umatnya? Punya. Gimana gereja lu? Wah, mantap weh. Apa ini kemajuan? Apa nama gerejanya? Gereja saya bro itu gereja Tritunggal karena saya diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala gitu loh. Nebeng berarti. Jadi Tuhan itu mengutus saya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah rencana saya mau masuk Katolik karena di sana juga banyak serigala juga katanya. Oh, lo ngambil Nebeng jemaat berarti, dari Katolik Malikil. rencananya. Iya, jadi Protestan sudah saya datangi karena di sana juga banyak serigala. Nah saya ini rencana mau masuk Katolik juga. Banyak serigala juga. Ya salam Erwin. Justin. Salam. Ya salam. Oh ya Kaisar, long time no see. Gimana kabar lu? kabarnya, Bro Kaisar? Lama nggak jumpa kita. Baik. Alhamdulillah. Wih, ada Bro Kaisar. Halo Bro, gimana kabarmu Bro? Ya Malikil. Gimana kabarnya? Lama banget nggak ini anjir nggak nongol si Kaisar. Iya. Iya, mendem. Oh. Tapi lu sehat-sehat ya? Sehat ya. Oh, alhamdulillah. Udah Lu belum di Bro Kores? Jakarta, Kores. Belum lah. Gua lagi di Jakarta sekarang. Bali lo nggak ada lagi? Empat Kembali lagi beres proyekan umat balik lagi gua ke Bali. Tunggu ya Bre ya, tunggu. Ini gua teknis dulu biasa. Jadi Kak, tahun Khalifah Malik mau kan nih? Merah Istar. Goldian. Kenapa? Besok ya. Gua apa aja gua makan, Bre. Untuk Malikil ya, Goldian ya. Saya kira Kaisar mualaf. Mau mualaf. Ya enggak lah. Ditutup dirinya. Ya kagak lah. Gampang saja bikin Tritunggal mualaf. Oh, gampang, Bro. Gampang. Ha. Kalau kalian izinkan saya debat dengan Tritunggal, pasti mualaf dia. Merekanya nggak mau Bre, merekanya nggak mau. Nah itu. Bukan begitu, bikin panggung sendiri maksudnya modal. Jadi bidat itu modal. Begini loh bro. Jangan terlalu Bagaimana ayam itu datang di tempat singa? Nggak mungkin. Loh, di tempat Super Bowl kamu kalah terus 2 kali main, 2 kali kalah. 3 kali naik, 2 kali
kalah. Iya, kalahnya di mananya? Akui di sana itu Iya, kalah. iya kalahnya di mananya? Argumennya atau pelanggarannya? Jangan terus menggonggong di luar, di sana kok jadi. Ya udah, kita buktikan aja sekarang kalau mau gimana? Udah, jangan di Yo, sini kau kenapa buktikan kamu dulu takut? bisa kalahkan rekorku di Superboy 21 kali menang. Aduh, Betul itu. kalau menang kayak gitu, itu kan lawannya bukan Malikil. Coba lawannya Malikil. Lu berapa hari lalu kau di tempat Superboy nyungsep sama kiamat. Gimana nih Ya orang? Malikil. Cari panggung lah, modal. Lagian lucu ya orang Wanes nih bikin live ya. Moderatornya sadis-sadis bener. Orang naik turunin, orang naiknya nggak ada debat di sana. Tapi nantang Kores. debat tunggal. Kores, kayaknya Justin ini mau mengundurkan diri. Gimana? Kamu tunda dulu, saya dengan Justin dulu malam ini, Di Kores. tempat Wanes itu yang orang-orang baru. Ini kan Udah Ya, Malikil ini. gimana ini? Forum ini Justin ini- diskusi. Nanti dulu. Biar aja. Lah nanti iya, ya. saya mau diskusi, Ini seru bro. ini, Hah? topiknya logos. Ya, Biar nanti. Bro Malikil Oh, bisa logos. Wih. belajar bagaimana cara pandang Tritunggal memahami logos. Logos itu cara pandang mereka, itu cara pandang pagan. Udah Oh, simpel. pagan gitu. Skakmat. Iya. Mereka memahami logos dalam sudut pandang paganisme. Coba kalian lihat nanti. ya udah. Aduh. Malikil. Saya sudah sekolah Tritunggal ini, mau Esra Soru, Iya, Bambang Nursena, iya, udah Anwar diusir. Jin. Saya sudah sekolahi cara pandangnya, udah Udah ngerti. diusir dari tadi masih ngoceh aja. Ayo, Lah kan saya mau jadi wasit di sini. Kasih 10 detik kata perpisahan Boleh. untuk malam ini dulu. Habis Oh, itu- perpisahan. Enggak usah untuk malam ini perpisahan. maksudnya. Besok Saya ketemuin sama Tritung. Iya, saya nanti lihat aja, Bro. Saya butuh besok ada Tritunggal yang mumpuni yang akan saya lawan besok. Kamu janji ya? Kalau nggak ada Tritunggal yang datang besok, ya Tritunggal tutup lapak aja ya. Tutup lapak. Tutup lapak. Nggak usah buka-buka Tritunggal. Nggak becus itu. Nah, itu aja. Besok Oke, harus ada Tritunggal lawan ya. Udah. Thank you, Oke. Bro Malikil. Denger ya. Oke. Dadah. Ya Selamat Malikil. malam. Udah setannya udah pergi. Ini Pak Kaisang standby di sini apa di bawah, Bro Edo? Pak Gua Kaisang. sini aja standby. Aman ya tapi ya. Aman lah. Saya Pak di roomku kalau nggak kondisif. Komandanku nih. Tempat tadi lah si Justin di mute tuh. Oh kalau tempat gua kagak Pak Kaisang. Terakhir aku di kick di sana, aduh gimana? Nggak ada yang ngekick. Lo kabur. Serius, Gua ngapain belum gua ngomong bohong, lo bro? kabur. Kagak ditendang itu tadi sama si Tendang Alfi. Ditendang tadi sama si Alfi tadi. Masa iya? Iya. Iya sama si Alfi itu betul. Enggak lah. Serius Ya. ya. Bro Triun. Ya temanya bisa dilihat ya di layar ya teman-teman. 3 menit cukup gak itu Goldi? Udah nanti ku jelasin aturan diskusinya. Teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap layarnya. Yuks, gas. Oke udah ya Bang Slayer. Udah, ayo gas. 756, weh, lebih cepat 4 menit. Oke, aku izinin Bro Erben sama Pak Kaisar standby di sini, tapi tolong di mute, jangan ikut campur terlebih dahulu. Mungkin setelah sesi dari Bro Triun sama Bro Justin selesai, silahkan kalian berdua bisa diskusi semau kalian ya. Ada aku juga, nanti ada teman-teman Muslim juga yang naik. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan semesta alam merahmati dan memberkati dialog kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, pada malam hari ini ada dialog antara Penatua Triun Slayer atau kalau kita lihat akunnya di sini Perah Istar sama kawan lama saya, Bro Edo Justin atau Justin E. Peter ya nama akun TikToknya. Dengan tajuk yang sama-sama disepakati, bisa dicek di layar, apakah logos harus disembah?
dalam dua perspektif agama Kristen dan Islam. Untuk tatanan timer diskusinya, masing-masing narasumber itu akan opening statement 3 menit, 3 menit. Setelah keduanya selesai opening statement, maka ada sesi tanggapan daripada opening statement itu. Sama 2 menit, 2 menit. Setelah sesi pertama selesai, maka beranjak sesi tanya jawab selama 2 putaran. Penanya memiliki kesempatan selama 2 menit. Dan yang jawab dapat kesempatan selama 5 menit. Selama 2 kali putaran. Setelah sesi tersebut selesai, kita beranjak ke sesi ketiga, yakni sesi battle selama 30 menit. Setelah sesi battle selesai, habis itu masing-masing kedua narasumber itu sesi closing statement. Masing-masing saya beri waktu 5 menit, 5 menit, 1 putaran. Nah teman-teman, dalam dialog kita malam hari ini, agar terjaga dari kaedah-kaedah akademis, maka diwajibkan kedua narasumber itu harus pakai data. Dan saya harap keduanya sudah bisa ya, open kamera dan punya lebih daripada 1 perangkat. Silakan nanti kalau share data, saya besarkan. No penghujatan, no bahas politik, no menghujat sesembahan, dan segala bentuk serangan pribadi itu tidak diperbolehkan. Mungkin itu aturan ini mengikat selama teman-teman berdebat. Kira-kira dari kedua belah narasumber ada yang mau ditanyakan? Kalau dalam pertanyaan, berapa pertanyaan itu? Sesi tanya jawab 2 kali putaran. Jadi penanya 2 menit itu bebas. Silakan bertanya, tapi alangkah baiknya kita tajamkan 1 pertanyaan. Silakan boleh bernarasi dalam memberikan pertanyaan. Nggak bisa, ini masalahnya topiknya ke arah Kristen, jadi saya nggak mungkin nanya logos ke... Nah, logos dalam bahasa yang kita percaya itu artinya firman. Bisa nyerang kok, bro. Aman Ini ya? topiknya dari siapa emang? Gua kira dari Kristen. Aku tawarin kedua narasumber, katanya mau-mau aja. Sebenarnya topik ini bukan untuk debat, tetapi untuk Diskusi kita, dialog. diskusi. Jadi saya nggak akan bertanya ke Kores. Kalau Kores mau kritisi jawaban saya, debat malah boleh. 1 arah. Oh ya terserah, nanti juga kalau misalnya ada yang dirasa mau ditanyain ke Islam, tanya aja. Toh ada ininya kok, apa waktunya. Bentar, Ya, layar putih ya mengganggu. kalau gitu topiknya dibikin 2 arah, misalnya keilahian logos dan keilahian kalam misalnya. Ya boleh. Oke, boleh. keilahian logos dan keilahian kalam. Nggak perlu ku ganti. Gold, ini harus gini banget tampilan lo. Nggak, bentar. Ku ganti warna. Nah gitu hitam dong. ya. Kecil Ada semua di mungkin YouTube gua, Bre. orang-orang. Gimana ya dark mode? Ya diganti aja Gold itu judulnya. Diganti ya? Komennya jadi ngeblur lagi. Ya, sabar. Keilahian logos dan keilahian kalam gitu ya? Ya terserah, Ya. supaya bisa 2 arah gimana itu? Ya kalau misalnya lu mau nanya kalamnya bisa kalau topiknya begitu gas, nggak apa-apa, Dok. Ya. Ganti judul kau ya, sabar. Keilahian kalam dan keilahian logos. Kedua narasumber siap kan ya? Ntar ini ku ganti tata letaknya biar komennya bisa dibaca. Aman, Bro Kores, Bro Edo? Aman. Kalau view-nya kamu kamera ditaruh atas aja dekat timer supaya typing kelihatan tuh. Nah, Oh ya. langsung kalau ada typing. Oke, keduanya siap nggak?
Ya, Ini siapa? judulnya nggak usah aku ganti ya, kelamaan ya. Ngedit Ya, tapi. ya. Oke. Yang penting udah kita sepakati bahwa tajuk yang diusung keilahian kalam dan keilahian logos. Kira-kira gitu ya. Dalam dua sudut pandang agama. Gimana? Bro Kores siap? Bro Edo siap? Iya, ayo, gas. Oke, siapa yang mau menawarkan diri untuk pertama? Kurasa Bro Edo siap ya buat pertama? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buruan supaya cepat kelar. Oke. Bentar bro, aku standby di timer. Pesan Oke, ini- silakan Bro Edo, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Let's go. Berapa menit nih opening? 3 menit. Tadi kan udah aku sampein. Oke ya. Jadi mosinya jelas nih tentang terima kasih pertama. Selamat malam semuanya dan terima kasih ke Goldian sahabat lama saya dan juga Perah Istar ini juga sahabat lama. Jadi topiknya sebenarnya topik klasik ya, tapi karena pendengarnya tentu terus baru, jadi saya pikir topiknya juga akan tetap fresh bagi para pendengar ya. Kalau bagi kita yang berdebat ini sudah sangat lama. Jadi waktu 3 menit ini saya manfaatkan ya untuk yang bersifat umum saja dulu. Saya tidak akan membuka data, tapi pada prinsipnya Rasul Yohanes di masa akhir hidupnya, dia penutup para rasul saat itu sekitar tahun 80 atau 90, menghadapi tantangan dari dunia sekitarnya. Filsafat Yahudi berkembang demikian luas, dan juga saat itu tentu ada Helenistik ya, dan filsafat-filsafat Yunani juga sudah berkembang ratusan tahun sebelumnya. Semuanya tetapi mulai mengerucut ya. Adanya istilah logos dalam masa Helenistik itu menunjukkan ada hal yang penting, termasuk Rabi Philo dari filsuf Yahudi juga mengusung tentang logos ini, atau dalam bahasa Arab mungkin kalau tidak salah ya, nanti kan teman-teman muslim juga akan memberikan penjelasan, yaitu kalam ya. Pengertian logos itu banyak di dalam Alkitab. Itu pertanggungjawaban iman, orang mempertanggungjawabkan pun itu logos. Bahkan di Injil Lukas misalnya ada laporan atau cerita, itu logos. Jadi logos itu dimaknai secara sederhana adalah perkataan-perkataan, ucapan, cerita, laporan dan sebagainya. Tetapi Rasul Yohanes menjelaskan logos di Yohanes 1 ayat di Yohanes pasal pertama. Itu jelas bicara tentang praeksistensi atau prainkarnasi dari Yesus Kristus. Nah, lalu perbedaannya apa antara logos yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes itu berbeda dengan konsep logos di dunia filsafat saat itu yang tidak mengasosiasikan logos itu dengan pribadi, bersifat pribadi. Nah, jadi diskusi hari ini atau perdebatan singkat atau dialektika lebih tepatnya, kami apologet Kristen mencoba untuk menawarkan kepada teman-teman di bawah informasi yang lebih baru ya, bahwa logos itu di dalam Alkitab bukan terkait cerita, ucapan, firman, perkataan. Meskipun kata logos itu digunakan di Alkitab untuk menerangkan hal itu, tetapi yang akan kita usung di sini adalah logos sebagai Waktu Bro Justin habis, sorry, aku harus adil, ku mute, nggak peduli Bang Kores, Bang Justin, kalau waktunya habis sudah aku mute. Oke, opening statement yang luar biasa dari Bro Justin. Silakan Bro Kores, waktu dimulai setelah Bro berbicara. Nggak, tunggu dulu. Sebelum dimulai, itu kayaknya si Justin nggak kelihatan karena kecil. Lu gedein lagi aja tuh sampai angkanya gede itu. Nggak kelihatan, di gua kelihatan. Iyalah, kecil itu. Oh ya ya, oke. Itu orang tua, bre, nggak kelihatan itu. Oh. Kelihatan ya Bro ya? kelihatan. Kelihatan kok. Lagi gedein lagi aja. Udah ini. Kelihatan ya teman-teman yang di bawah. Nah, belum, nanti ini gua open cam lagi. Kalau open cam ya gua gedein. Nah, makin kecil itunya. Ayo Bang. Cut ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang berada di bawah dan menyaksikan dialog kita tentang kalam dan juga logos yang diusung oleh panitia debatnya gitu.
Dan yang Kristen juga selamat malam, selamat menikmati dialog kita. Oke, karena siapa? Edo sudah menjelaskan tentang logos di kekristenan, maka pihak Muslim pun akan menjelaskan tentang kalam yang dituntut itu setara dengan logos dalam Kristen. Oke, kita bawa dulu ke dalilnya langsung mengenai kalam. Itu ada di surah Ar-Rum ayat 35. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am anzalna alaihim sultanang fahuwa yatakalam. Nah, di sini ada yatakalam. Apa itu? Berbicara. Jadi kalau kalam kita buang imbuhannya yang sini, kalamnya aja, maka itu jatuhnya bicara, gitu. Ini juga ada di surah An-Nisa misalnya kita surah An-Nur, surah An-Nur ayat 16. Di sini Allah berfirman walau idsami tumuhu kultum mayakunu lana an natakalam bihada. Nah, natakalama ini itu di sini juga disebutkan apa? Kami membicarakan. Jadi kalau kita buang nun sama taknya, bicara jatuhnya gitu. Jadi nggak setara sama Ibre, kalam dengan logos gitu. Loh, kalau gitu di Islam logos ini setara dengan apa? Logos itu setara dengan kita ke surah An-Nisa ayat 171. Nah, di sini dikatakan tunggu. Wa kalimatuhu tuh di mana dia? Ini panjang surahnya, Tapi intinya di sini membicarakan tentang predikatnya Nabi Isa alaihi salam. Di situ dikatakan wa kalimatuhu and his word, dan kalimatnya gitu. Nah, ini kalau kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia itu kata. Gitu. Cuma kalau di bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan dari kata-kata. Nah, kalau kalimat di bahasa Indonesia masuk ke Arab jatuhnya jumlah. Gitu. Jadi beda antara kalam dan logos. Kalam itu cocoknya nanti di Kristen gua tunjukin datanya. Sehingga logos itu jatuhnya ke kalimah kalau di dalam bahasa Arab gitu. Dan di dalam Kristen Arab pun Yohanes 1:1 itu bunyinya al-kalimah, bukan al-kalam. Gitu kawan. Thank you. Oke, waktu habis Bang Kores. Sorry, aku mute ya. Oke, opening statement dari kedua narasumber sudah disampaikan dan selanjutnya kita beranjak ke sesi tanggapan dari opening statement. Masing-masing narasumber itu dapat waktu 3 menit. Aku harap timernya bisa kelihatan ya. Aku gedein Bro Edo dulu yang mungkin bisa pertama kali untuk menanggapi opening statement dari Bro Kores. Waktu berjalan setelah Bro Edo berbicara. Silahkan Bro. Ya, jadi sebenarnya ini informasi baru ya kalau ternyata klaimnya dari Saudara Kores logos di dalam Yohanes 1 lagi, karena saya mau mencoba untuk mempersempit makna logos ya. Atau dari saya dulu deh supaya Bro Kores mungkin tidak salah memahami. Jadi kata logos itu muncul sekitar 325 kali dalam PB. Ya, digunakan untuk firman Allah, perkataan atau firman Kristus, perkataan manusia seperti biasa. Ya, bagian bawah itu ada perkataan manusia seperti biasa. Oke, ada juga perkataan Allah. Bahkan Yesus pun berlogos, kira seperti itu. Kita pun saat ini sedang berlogos ini. Lalu sebenarnya apa arti logos? Ya, nah, sebenarnya tampilannya jangan terlalu besar begini, Bro. Kalau boleh tuh yang seperti biasa itu. Arti logos. Oke, lanjut. Oke, arti logos itu pertama ya ada kata atau firman, word ya, kata-kata. Kemudian ada ucapan, speech, itu artinya rangkaian kata. Kemudian ada seperti obrolan begini, bahkan cerita, gosip, laporan, rumor itu pun logos di dalam Alkitab digunakan juga kata itu.
Kemudian ada alasan, ada argumen pertanggungjawaban, bahkan di 1 Petrus 3 ayat 15 itu juga digunakan kata logos untuk menjelaskan arti kata ini, pertanggungjawaban. Nah, tetapi yang paling penting itu yang bagian bawah, ya, ini ada agak ketutup typing. Itu logos itu menyatakan prainkarnasi Kristus. Ya. Jadi ini khusus. Nah, buktinya di mana? Nah, misalnya seperti inilah contohnya ya di 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, di sini juga ada kata pertanggungjawaban. Ya. Ini menggunakan kata logos juga. Tetapi yang dimaksud saya hari ini adalah logos itu adalah apa yang terdapat dalam diri Allah yang dijelaskan seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1. Di sini penerjemah LAI menggunakan kata firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini tidak sekedar komunikasi Allah kepada manusia, tetapi ini bicara tentang gambaran Allah sehingga kita bisa mengetahui Allah seperti apa. Contohnya di Ibrani 1 ayat 3. Waktunya 9. Ya itu saja ya kira-kira ya karena waktunya sudah habis. Jadi intinya logos itu adalah penyataan diri Allah kepada umat manusia. Silakan. Oke, thank you Bro Justin. 3 menit selanjutnya sesi tanggapan untuk opening statement dimulai setelah Bang Kores berbicara. Tafadhol. Mic belum nyala, Kores. Nggak usah di-mute dari situ, gue mute dari gue aja. Iya. Nah, jadi kalau misalnya udah ada klarifikasi dari pihak Kristen seperti itu, jadi logos itu ada arti-arti yang lainnya yang nanti jatuhnya kepada penjelmaan Yesus, itu udah makin jauh lagi dengan kalam dalam Islam gitu kan. Seperti yang gue perlihatkan tadi di dalam 2 surah gitu. Yang nanti makin bertolak belakang sekali ketika diterjemahkan menjadi firman gitu. Karena firman dalam Islam simple berbicara gitu. Atau bicara, sedangkan firman dalam Kristen itu bisa banyak kemana-mana kan gitu. Nah, ini akan gue tunjukin di dalam Kristennya kalam itu setaranya dengan apa gitu. Nah, kalam itu setara dengan misalnya kita buka Matius 10:20. Nah, di sini ya. Di sini dikatakan karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, di sini dalam Greeknya ogarhimeis estehoi lalointes. Nah, ini berkata-kata jamak bentuknya ya. Alatonema tou patros himon tou laloun. Nah, ini kata-kata dalam bentuk datif. En himin. Himin itu kamu. Bentuk apa? Bentuk datif juga. Nah, apa di sini? Speaking, berbicara. Jadi akar kata yang setara sama kalam dalam Greek itu lebih ke ini dia, laleo, bukan logos. Karena logos datang dari laleo. Tanpa ada yang laleo, maka tidak akan ada yang logos. Begitu juga, tanpa ada kalam, maka tidak ada kalimah. Nah, gitu. Ini berapa menit lagi gua? Nah, 1 menit 13. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kawan-kawan Kristen, ketika dibilang logos itu harus diibadahi, sepakat bahwa logos itu layak untuk disembah atau bisa disembah, ini di mana pribadi pertama Allah Bapa berkata seperti itu, atau pribadi keduanya mungkin pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen gitu. Silahkan. Berapa lagi tuh? 40. Masih ada 40 waktu detik. Bang, 38 Oke. detik lagi. Oke, siap. Itu harus ada gitu, karena secara sola scriptura sebagaimana keimanan Kristen, kebenaran itu datang dari Bible sendiri. Nah, di mana kebenaran Bapa mengatakan logos itu layak untuk diibadahi? Takutnya ini datang dari inisiatifnya orang-orang Kristen, bukan atas perintah Tuhan. Nah, sepemahaman gue dalam orang beragama, inisiatif manusia itu dikatakan bidat. Gitu. Jadi silakan diberikan datanya pribadi yang berkata seperti itu dari 3 pribadi Allah kalian. Oke.
Oke, thank you Bang Kores, thank you Bro Edo. Sesi 1 sudah kita lewati. Selanjutnya sesi kedua, yakni masing-masing narasumber dapat kesempatan untuk bertanya 2 kali dan masing-masing narasumber dapat kesempatan untuk menjawab 2 kali. Yang mana penanya akan mendapatkan waktu selama 2 menit selama 2 kali dan yang jawab juga dapat kesempatan 5 menit selama 2 kali. Nah, berhubung tadi yang pertama melakukan opening statement Bro Edo, kesempatan pertanyaan pertama selama 2 menit ku kasih ke Bang Kores. Silakan Bang, waktu dimulai setelah Bang Kores berbicara. Oh, Alan nanyanya sekarang tuh, gue kira tadi. Ya kan? Iya, jadi Tanggapan. Oke. Iya, jadi melanjutkan apa yang gua tanyakan ini supaya yang di bawah juga bisa nyari-nyari jawabannya gitu. Ketika logos ini sesuai topik layak diibadahi, layak disembah gitu kan. Nah, ini penyembahan kepada logos ini pribadi Allah yang keberapa yang mengatakan hal itu gitu. Supaya tidak datang dari inisiatif manusia. Karena kalau datang dari inisiatif manusia mengenai Tuhan, mengenai ibadah, itu jatuhnya nanti bid'ah gitu. Atau kalian kenalnya dengan bidat ya, pakai tak marbuto gitu. Dan tadi juga udah gua tunjukkan bahwa sebelum logos itu ada laleo dalam Greek. Nah, dalam Islam sebelum kalimah ada kalam, kayak gitu. Kalian menyembah yang logosnya, bukan yang laleonya. Laleo dan logos ini sama-sama kata benda ya. Sama-sama kata benda ini dua-duanya. Nah, jadi itu tolong dijawab gitu. Berangkat dari mana? Supaya kita tahu ini berangkat dari perintah Tuhan sendiri atau berangkat dari inisiatifnya orang-orang Kristen gitu. Thank you, silakan. 50 detik lagi dicukupkan. Cukupkan. Oke, thank you Bang Kores. Sebelum lanjut ke Bro Justin, jangan lupa teman-teman yang di bawah tap-tap layarnya biar room kita kuat. Silakan Bro Justin, 5 menit berjalan setelah Bro berbicara. Yuk, tap-tap layar teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini dari tim Kristen itu logos bukan terkait ucapan atau definisi atau arti kata yang lain, tetapi yang paling bawah ini yang agak ketutupan typing ini menunjuk pada prainkarnasi dan inkarnasi Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke data di Alkitab ya. Nah, jadi saya sudah menempatkan konteks logos itu terkait Yohanes 1 ayat 1 tadi. Ini bicara tentang tujuan Allah mengutus firman-Nya, yaitu untuk menjadi, jadi gini, firman Allah logos itu, di sini ada kata firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman atau hologos itu adalah Allah. Nah, teman-teman, beberapa bidat Kristen mengartikan bahwa Allah itu adalah firman, firman itu adalah Bapa. Ini salah. Karena akan bertentangan dengan keterangan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau firman itu adalah Allah Bapa, maka akan ada 2 Allah Bapa. Ya, ini kesalahan tafsir dari teman-teman Yohanes yang gagal memahami, gagal menganalisa teks secara gramatikal dan secara leksikal. Jadi gini teman-teman ya, di Yohanes 1 ayat 14, karena kita harus menghubungkan juga konsep firman ini kepada kitab-kitab yang lain, menafsir harus seperti itu. Nah, di dalam kepercayaan bangsa Yahudi, firman itu tidak boleh dikatakan itu ciptaan. Roh Allah juga tidak boleh dikatakan ciptaan, itu monoteisme Yahudi. Nah, Rasul Yohanes tetap menunjukkan itu. Karena dia juga seorang Yahudi, dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan lihat, firman itu ternyata memiliki kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ada konteks bahwa logos itu, saya menggunakan bahasa diutus ya, keluar dari Allah, diutus untuk mengambil kodrat manusia untuk tujuan keselamatan. Jadi saya sudah masuk ke alasannya. Lalu kenapa bukan pribadi yang pertama yaitu Bapa yang diutus? Karena memang tidak seorang pun melihat Allah. Dalilnya jelas ya, Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi pada prinsipnya logos ini adalah sarana pewahyuan Allah yang tak nampak, yang esa itu kepada umat manusia. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari inkarnasi itu apa? Karena tadi saya sudah berikan
konteksnya bahwa logos itu adalah penyataan Allah menjadi daging, menjadi manusia untuk tujuan keselamatan. Nah, kita lihat ya di Kejadian 3:15 Allah juga menjanjikan sang keturunan. Saya tegaskan dari Perjanjian Baru di 2 Korintus 1 ayat 20, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji tentang sang keturunan itu yang akan memerintah kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Nah, kita lihat ya, kronologinya di Lukas 1 ayat 30, ketika berita kelahiran Kristus itu kepada Maria, jelas di sini dikatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lihat. Ya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Jadi inilah penggenapan dari inkarnasi. Oke, jadi ada yang ketok pintu lagi sebentar ya. Saya lanjutkan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi tujuan dari logos mengambil daging, mengambil kemanusiaan itu adalah untuk menggenapi janji Allah tentang adanya Mesias. Nah, nanti teman-teman juga akan kita hubungkan kalau perlu makna arti kurios untuk Yesus Kristus Tuhan. Karena Allah yang membangkitkan Tuhan, Allah menjadikan Yesus Kristus yang kausalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, di sini masuk ke dalam ruang lingkup raja ya, menjadi raja. Kira-kira seperti itu dulu, silakan. Masih ada waktu bro, 30 detik lagi, udah. Cukup. Oke, bentar tampilannya aku ganti. Teman-teman request jangan tampilan yang ini. Sabar dulu. Nah. Oke, 2 menit. Selanjutnya Bro Justin ya untuk bertanya kepada Bro Kores. Silakan Bro. Waktu dimulai setelah Bro berbicara. Ya, terima kasih ya. Jadi saya sedikit highlight tadi, intinya kata pribadi di dalam Trinitas itu bukan untuk memisahkan Allah, tetapi untuk menghubungkan, ada distingsi untuk menjelaskan tentang relasi. Oke ya, saya akan memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada Saudara Kores. Saya tadi belum mendengar, atau mungkin saya loss of pendengaran begitu. Jadi sebenarnya yang di dalam sifat 20 sifat Allah itu salah satunya adalah ada sifat kalam. Bahkan setahu saya dalam teologi yang umum ya, yang dikenal ada kalam nafsi dan kalam lafdi. Maaf kalau saya salah mengucapkannya. Nah, ini kan sesuatu yang berhubungan dengan krusial, yaitu sifat Allah itu sendiri. Dan berkali-kali kita bertanya juga, kalau tidak salah Saudara Kores juga dulu pernah menjelaskan bahwa sifat Allah itu melekat pada zatnya atau di dalamnya. Nanti silahkan dijelaskan. Nah, jadi tolong dijelaskan posisi Al-Quran sebagai pewahyuan Allah kepada umat manusia itu di mana letaknya, kalimat-kalimatnya saja atau kalam yang lebih esensi yang ada di dalam zatnya. Kira-kira seperti itu, silahkan. Masih ada 40 menit, 40 detik, sorry, udah. Oke, saya manfaatkan ya. Karena begini, tadi saya menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah wahyu ilahi dan Alkitab juga adalah wahyu ilahi. Jadi dalam kekristenan kita mengenal ada 2 wahyu khusus, yaitu tentang Alkitab dan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang hidup, sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Jadi saya berharap karena sangat penting jika teman-teman muslim ini menjelaskan tentang Al-Quran supaya kita tahu. Karena tidak ada dalam sejarah Islam itu kalimat atau kalam itu menjadi manusia. Oke, thank you Bro Edo. Waktu habis. Silakan. Oke, teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap layar, diskusi semakin seru, dan jangan lupa juga follow host dan narasumber yang ada di sini ya teman-teman, biar kita bisa menikmati diskusi ini dengan elegan. Silahkan yang ingin komen, typing, silahkan kalian. Oke, selanjutnya Bang Kores, waktu dimulai setelah Bang Kores berbicara. Ya, jadi simpelnya gini, kalau kalam
nafsi itu kalam yang melekat sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kalam lafzi, nah itu kalam yang tertulis di Al-Qur'an itu ciptaan kalau kalam lafzi itu. Kalam nafs yang bukan ciptaan. Tapi dia adalah sifat gitu. Sifat itu bukan ciptaan, bukan juga pencipta. Sifat itu melekat. Nah, kalam lafz ini melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu pertanyaan baru ya, Dok. Itu belum lu tanyakan, itu pertanyaan baru gitu. Jadi jangan dibilang lu nggak connect atau gimana, karena lu belum bertanya sama sekali tadi. Dan apa? Ya itu sih jawabannya. Nanti kalau misalnya lu mau bantah, oh bukan kalam lafzi itu bukan makhluk gitu. Tapi kalam lafzi itu Tuhan itu sendiri. Nah, kayak gitu ya silahkan dibawakan datanya gitu. Sepemahaman yang simpel di dalam Islam itu ya kalam yang tadi gua bilang gitu. Ada nafsi, ada lafzi. Kalau nafsi itu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekal dia. Tapi kalau lafzi itu yang tertulis di mushaf-mushaf Al-Qur'an gitu, dan itu tidak kekal, dan kalam itu Allah lah yang menciptakannya gitu. Simpel itu. Nah, terus kita mau kemana lagi ya? Ya udah gue bahas yang ini aja ya. Sesuai dengan topik yang ditanyakan oleh Edo, apa tadi? Soal apa tadi tuh? Apakah logos itu layak diibadahi, layak disembah? Itu nggak disentuh sama sekali dari beberapa menit di awal itu. Tadi Edo itu menjelaskan logos menjadi daging, lalu kemudian anak Allah menjadi raja gitu. Nggak ada relevansinya sama sekali dengan topik kita gitu. Jadi mohon difokuskan ke topik gitu. Logos ini disembah nggak oleh kalian? Kalau disembah, itu atas perkataannya Allah kalian. Kalau iya, pribadi yang keberapa yang berkata seperti itu? Kalau nggak ada, apakah itu dari inisiasi orang-orang Kristen? Kalau iya, orang Kristen mana yang punya inisiasi seperti itu? Kayak gitu loh. Langsung ke itunya aja gitu. Jangan kemana-mana. Terus sama ini juga, lu ngebahas tadi nomor 4-nya nekenin lagi. Gue juga sudah bilang itu gue nggak ada masalah lu mau membawakan logos ke nomor 4 itu. Tinggal dibuktikan saja. Dari mana kelayakan menyembah logos ini? Dari perkataan Allah kalian kah? Atau dari inisiasinya orang-orang Kristen saja? Supaya gue dapet ohnya gitu. Oh, nah gue tuh pengen gitu. Oh, pengen gitu. Terus lu juga tadi bawakan Yohanes 1:14. Ya memang tertulis di situ firman menjadi manusia memang tertulis, tapi tidak tertulis di sana perkataan Allah yang mengatakan firman itu layak disembah atau semisalnya gitu. Itu nggak ada sama sekali. Jadi lagi-lagi nggak relevan dengan topiknya gitu. Maksud gua gini, kalau memang lu tidak menyembah logos, lu katakan di awal baru keterangan tambahan di belakang. Kalau misalnya memang lu menyembah logos, ya buktikan dalilnya dari mana gitu loh. Karena topiknya ini apakah logos layak disembah atau kalam layak disembah kayak gitu. Gua tadi udah bawakan 2 surah Al-Qur'an mengenai kalam. Bahkan gua kasih bonus gitu membawakan mana yang setara dengan logos yaitu kalimah. 1 surah lagi tadi gua bawa. Tinggal dari Kristennya yang gua belum dapat data-data yang relevan gitu mengenai topik ini. Tolong dibawakan itu. Karena ketika kalian bilang bahwa firman itu disembah dalam paradigma muslim yang dimana firman itu artinya sifat bicara Allah, kita bingung gitu. Loh kok sifat bicara disembah? Apa sifat mendengar, sifat melihat nggak disembah sekalian gitu? Loh kok sifat bicara jadi manusia? Kenapa sifat melihat dan sifat kasih nggak jadi manusia juga sekalian kayak gitu? Nah di situ jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga kita harus mengklarifikasikan, membuat orang-orang yang Islam paham mengenai si logos ini gitu loh. Tadi lu bawakan poin keempat, oke, poin keempatnya gua nggak ada masalah. Tapi apa konkretnya dari poin keempat itu dengan topik yang kita bahas ini, yaitu logos itu layak disembah atau tidak gitu? Itu harus ke sana, Dok. Harus dalilnya tuh langsung ke situ gitu ditujukan. Jangan yang logos menjadi daging, anak Allah menjadi raja gitu ya. Nggak dapat edukasinya mengenai hal tersebut gitu, Bre. Oke, udahlah itu aja paling, silakan, Dok. 30 detik, Bang. Udah. Oke. Sorry, Aderian mau minta update tuh, Goldie. Iya, nanti aku naikin Pak Kaisar. Ini masih H2H. Sabar. Nah, selanjutnya sesi pertanyaan kedua dari Bang Kores. 2 menit setelah Bro Kores berbicara.
Ya ini gua redundansi jadinya. Ini gua ngulang-ngulang lagi. Tolong ditampilkan data yang relevan mengenai topik kita kali ini gitu, mengenai logos itu layak disembah gitu kan. Nah, itu data relevansinya tolong dibawakan gitu. Supaya kita tahu ini tuh logos ini disembah ini atas dasar perkataan Allah atau atas dasar inisiasi orang-orang Kristen. Gitu. Jangan dibawa ke hal-hal yang lain yang mengenai sejarah Yesus atau Yesus itu dulunya apa gitu. Itu nggak nyambung gitu karena itu jatuhnya lebih ke membahas hakikatnya si Yesus ini. Yang kita bahas itu adalah orang Kristen menyembah logos itu berangkat dari apa? Kan gitu. Nah itu ke situ gitu. Dari tadi gue nungguin itu. Yohanes 1:14 gue tahu, gue sering lihat orang Kristen bawa itu, cuma itu nggak nyambung sama topik. Tadi juga dibawain Korintus, itu juga nggak relevan sama topik karena nggak ada pembahasan mengenai legitimasi atau delegasi dari oknum-oknum di dalam Kristen atau sosok dalam Kristen yang menyuruh ini logos disembah gitu. Itu nggak ada itu. Nah itu tolong diinin dulu, dibawain. Nah, ada dia jangan dulu naik motong dia, nggak ngerti ini dia. Enggak, aku ngerti bang. Sorry, lanjut. Ya udah beres. Untung dia motongnya pas gua beres. Bro Ade kalau naik aja, tapi tolong jangan motong, masih ada 2H antara Bro Edo sama Bro Kores. Ku naikin lagi ya. Silakan request. Oke, Bro Edo 5 menit silahkan setelah Anda berbicara. Nggak, tolong dibesarkan ya. Ya jadi begini ya, ini Bro Kores sabar ya bro, karena terkadang perdebatan bertahun-tahun ini loncat langsung ke masalah penyembahan Yesus. Orang banyak tidak mendapat logiknya, makanya saya sampaikan berurutan dan puji Tuhan Bro Kores ini bisa mengikuti. Ya ini amazing ya, mujizat buat saya. Jadi kita harus memahami bahwa di dalam iman Kristen itu ada 2 wahyu khusus. Ya, ada wahyu yang bersifat umum ya, melalui ciptaan dan sebagainya. Tetapi wahyu atau logosnya Allah itu dimanifestasikan dalam 2. Pertama, inkarnasi dan untuk sang Mesias. Ya, dia dikandung dari Roh Kudus, ada orang tua manusia. Sedangkan wahyu yang kedua adalah wahyu Alkitab, menceritakan Mesias ini. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke data Alkitab ya, data Alkitab. Kita lihat di sini di Lukas 1 ayat 35 sudah mulai kelihatan logikanya kalau Bro Kores tadi teliti. Kamu nggak singgung ini bahwa berita malaikat Gabriel kepada Bunda Maria itu Mesias ini akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Jadi pewahyuan Allah, jadi tujuan dari inkarnasi logos itu bukan untuk menunjukkan seperti logika Yohanes Bidat itu. Aku ini Allah punya tangan dan kaki, bukan. Itu logika dari pagan. Logika dari doketisme yang terpapar Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Tetapi logos yang disampaikan Rasul Yohanes ini bicara tentang pewahyuan Allah yang sebelum inkarnasi itu berteofani. Ini untuk wahyu khusus mengambil rupa seorang manusia. Manusia ini punya gelar Kristus atau Mesias untuk memerintah kerajaan Allah kekal selama-lamanya seperti yang dinubuatkan di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Ada 2 jabatan yang dijunjung di sini sebagai raja dan sebagai imam besar selama-lamanya. Nah, sekarang lihat ya, kenapa penyembahan itu dilakukan kepada Mesias? Ya, apakah boleh menyembah manusia? Jawabannya terkait Mesias, penyembahan kepada Yesus Kristus tertumpu kepada pribadi ilahinya. Kolose 2 ayat 9, ini kalau dalam istilah teologis adalah kesatuan hipostasis, bahwa Yesus memiliki satu pribadi, yaitu pribadi ilahi, makanya menggunakan kata ganti tunggal ketiga. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ada 2 kodrat. Kodrat ilahi ini kodrat bawaannya, sedangkan jasmania ini adalah kodrat tambahannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan masalah penebusan dan dosa. Tapi kita nggak masuk ke situ. Nah, lalu kodrat kemanusiaan ini juga nampak di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Di sini akan menjawab pertanyaan saudara Kores. Ya. Jadi gini, yang walaupun dalam rupa Allah, ya artinya kondisinya sebagai sang logos, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, ini berkenosis, mengambil kodrat tambahan. Mohon maaf kalau saya coba paralelkan, saya tidak membandingkan ya. Konsep seperti ini juga setahu saya ada di Quran, mengambil kodrat tambahan yaitu kalam lafzi. Tapi saya khawatir saya salah, nanti saudara Kores yang akan menerangkan itu. Mengambil kodrat manusia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, menggunakan kata antropos. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Lihat, ada kata-kata taat sampai mati, ini bicara tentang dia diuji agar sempurna, menggantikan keujian kesempurnaan Adam yang gagal di Roma 5 ayat 21 sampai 24 ya. Nah ini, itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Mesias itu dinubuatkan akan memerintah kerajaan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, artinya memerintah di istana Daud, bertahta di situ karena bait suci itu ada di sebelah kiri istana Daud. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus yang mengosongkan diri itu, firman, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita tahu bahwa nama di atas segala nama ini bicara tentang kuasa. Nah ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, ini menyembah yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, konsep yang serupa kalau tidak salah ada istilahnya tauhid rububiyah. Ini kita bicara keesaan Allah dalam kepenguasaannya. Kepenguasaan Allah Bapa dinyatakan melalui firman-Nya yang mengambil rupa seorang manusia untuk menyatakan kepenguasaan di bumi. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Jadi logikanya begini saudara Kores. Dalam pribadi Sang Firman ini yang berinkarnasi hanya ada pribadi Allah. Penyembahan kepada Yesus bukan pada berhala, bukan pada kemanusiaannya, tetapi pada pribadi ilahinya yang ada kodrat manusianya. Oke, waktu Bro Edo habis. Aku ingetin sekali lagi ke teman-teman narasumber khususnya tema yang diusung logos atau firman apakah layak diibadahi, logos atau kalam. Bentar, ada telepon. Sorry. Oke teman-teman, aku sampai ulang tema yang kita usung. Apakah logos atau kalam dalam Kristen dan Islam layak diibadahi? Itu ya teman-teman. Nah selanjutnya waktunya Bro Edo untuk bertanya selama 2 menit. Ini pertanyaan kedua terakhir. Setelah itu kita beranjak ke sesi battle. Waktu dimulai setelah Bro Edo berbicara. Ya, saya tetap men-challenge dari saudara Kores, teman-teman Muslim. Coba lebih fix lagi ya dalam tentang konsep pewahyuan. Saya bukan ingin membandingkan, tidak. Di tempat kami jelas, kitab suci itu meskipun bukan didikte oleh Allah, tetapi menggunakan pikiran manusia yang diinspirasikan, itu adalah pewahyuan. Tetapi Sang Firman itu di dalam Kristenan itu menampakkan diri dalam tugas kemesiasan dalam rupa manusia. Nah,